Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, ya, masih membahas soal ujian sekolah untuk tingkat SMP. Ya, langsung aja ya, kita bahas soalnya. Misalnya kita misalnya ada soal luas permukaan prisma yang alasnya berbentuk segitiga siku-siku dengan sisi 6 cm, 8 cm, dan 10 cm. Dan tinggi prismanya 15 cm gitu ya. Nah, tentunya kita harus tahu dulu ya prisma itu kayak apa bentuknya gitu ya. Nah, prisma segitiga siku-siku, misalkan kita anggap gambarnya seperti ini ya. Nih, mohon maaf kalau seandainya gambarnya itu miring, ya nggak lurus. Nah, kan segitiga siku-siku misalnya ini. Nah, ini ya. Nah, misalkan di sini 6, sini 8, berarti ini 10 gitu ya. Nah, yang namanya prisma berarti kita gambar satu lagi gitu. Nah, seperti ini dia. Ya, anggap lurus aja ya. Kita hubungkan. Oke, itu ya. Terus ini juga 6, ya ini 8, berarti ini juga 10. Ini siku-sikunya, maka tingginya ada 15. Nah, ini ya tinggi prisma. Nah, yang ditanya adalah luas permukaan prisma. Nah, luas permukaan prisma, ya luas permukaan prisma itu sama dengan 2 kali luas alas gitu ya, ditambah keliling alas dikali dengan tinggi prisma. Nah, itu rumusnya ya. Luas permukaan prisma rumusnya adalah 2 kali luas alas ditambah keliling alas kali tinggi prisma. Nah, berarti kita harus cari dulu satu-satu, mencari luas alas kemudian mencari keliling alas. Oke, kita di sini. Nah, di sini luas alasnya di sini alasnya itu 6, 8, 10 sisinya ya. Berarti kalau kita lihat ya, kita lihat yang ini dia bentuknya kan segitiga siku-siku. Berarti yang kita cari adalah luas segitiga. Nah, luas segitiga itu apa gitu ya? Luas segitiga adalah setengah alas kali tinggi. Ya, setengah alasnya mana? Misalkan alasnya itu kita ambil 6, berarti 6. Terus tingginya adalah 8 gitu. Berarti sekarang kita tinggal ini 8 sama 2 kita coret jadi 4 gitu ya. Dibagi, maksudnya 8 bagi 2 yaitu 4. Maka sisanya 1 kali 6 kali 4 yaitu 24 cm. Nah, kemudian luas alasnya ketemu nih. Maka sekarang adalah mencari keliling alas. Nah, keliling alas ya berarti kita hanya menjumlahkan aja. Menjumlahkannya ini 6 ditambah 8 ditambah 10. Berarti kita tulis 6 tambah 8 tambah 10, yaitu 24. Ini kebetulan sama ya, 24. Nah, setelah luas alas dan keliling alas ketemu, maka kita masukkan ke dalam rumus yang keluas permukaan prisma. Berarti 2 dikali luas alasnya berapa? Nah, kebetulan luas alasnya juga ini ya 24. Berarti kita tulis 24 ditambah keliling alas. Nah, keliling alas juga kebetulan yaitu 24 keliling alasnya. Berarti kita tulis 24 dikali tinggi prisma. Nah, tinggi prismanya adalah 15. Berarti 15. Maka sama dengan 2 dikali 24 yaitu 48 ditambah 24 kali 15 yaitu 360. Maka 48 ditambah 360 hasilnya adalah 408 cm persegi. Nah, inilah luas permukaan prisma. Bagaimana? Mudah-mudahan paham ya. Sekarang kita lanjut ke soal berikutnya. Diketahui data 60, 55, 75, 90. Mean dari data tersebut.
Nah, mean ini disebut juga dengan rata-rata ya. Mean ini disebut juga dengan rata-rata. Cara mean ya, mean itu dilambangkan dengan X bar gitu ya. Mean atau rata-rata. Maka caranya 60 ditambah 55 ditambah 75 ditambah 90. Kemudian dibagi banyaknya data. Ada berapa nih? Oh, ada 1, 2, 3, 4. Maka dibagi dengan 4. Nah, 60 ditambah 55 ditambah 75 ditambah 90, dia dapat 280 dibagi 4. Maka sama dengan 70. Nah, berarti nilai rata-ratanya adalah 70. Baik, bisa dipahami ya. Kemudian kita lanjut ke soal berikutnya. Nilai ulangan matematika kelas 9 sebagai berikut. 8, 8, 6, 8, 7, 8, 4, 8, 9, 5, 6, 6, 7, 7, 9, 7, 5, 7, 8. Nah, di sini ditanya adalah modus. Berapa modusnya gitu ya. Nah, kita lihat di sini modus. Modus itu adalah nilai yang sering muncul. Nah, kita lihat dari data yang di atas ini, nilai apa sih yang sering muncul? Nah, kalau kita lihat angka 8 nih, 1 ya, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, angka 8 ini ada 6, sementara angka 7 kalau kita hitung ada 1, 2, 3, 4, 5. Cuman ada 5. Berarti modusnya adalah angka 8 karena dia ada 6 kali muncul. Nah, gitu. Modus itu nggak perlu dihitung. Berarti harus untuk data tunggal itu modus harus kita lihat secara fisiknya aja gitu. Kita harus bisa menghitung, gitu ya. Terus kemudian lanjut ke soal berikutnya. Dua buah dadu dilemparkan bersama-sama satu kali. Peluang muncul mata dadu berjumlah 7 adalah, nah oke, 2 buah dadu. Nah, kalau 2 buah dadu, biasa kita kalau main monopoli gitu ya, main monopoli atau get rich biasanya kalau misalkan online, kan ada 2 buah dadu tuh kalau kita kocok gitu yang kira-kira munculnya berapa. Nah, dari 2 buah dadu, sementara kan dadu itu sisinya ada 6 ya. Misalkan dadu pertama itu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Terus dadu kedua juga sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, dari kedua muncul mata dadu tersebut, kira-kira yang berjumlah 7 itu apa aja? Oke. Berjumlah 7 dari mata dadu 1 dan 2, yaitu bisa juga 1, 6. Ya. 1, 6. Itu dia berjumlah juga 7. Kemudian bisa juga 2, 5. Oke, 2, 5. Terus kemudian bisa juga 3, 4, begitu ya. Bisa juga 3, 4. Terus kemudian bisa juga 6, 1, bisa juga 5, 2, bisa juga 4, 3. Nah, kira-kira nih ada berapa nih dari data yang ini? Oh, ternyata ada 6 gitu ya. Ada 6. Nah, setelah itu kita harus bisa mohon maaf, untuk menghitung peluang tentunya kita harus ada rumus ketinggalan ya. Peluang itu misalkan peluang mata dadu ya, peluang muncul itu rumusnya adalah apa sih namanya, banyaknya yang muncul gitu ya, banyaknya muncul atau disebut dengan NA gitu ya, dibagi dengan NS. NS itu adalah ruang sampelnya. Nah, ruang sampel dari mata dadu itu hanya kita mengkalikan ini aja ya. Nih, 6 kali 6 itu berapa gitu ya. Karena mata dadunya kan ada 6, berarti 6 kali 6. Berarti NS-nya ada 36. Itu NS-nya. Nah, sementara NA-nya itu yang muncul. Nah, yang muncul itu yang ini nih. Nah, ini yang muncul. Yang muncul itu ada
ada 6. Berarti kalau kita masukin ke dalam rumus ini, berarti NA-nya adalah 6, NS-nya adalah 36. Berarti peluang muncul mata dadu berjumlah 7 adalah 6/36. Namun, jika di pilihan ganda 6/36 enggak ada, maka kita perkecil. Sama-sama kita bagi 6. 6 dibagi 6 hasilnya 1. 36 dibagi 6 hasilnya adalah 6. Maka jawabannya 1/6. Nah, begitu ya. Mudah-mudahan bisa gitu dan paham. Lanjut ke soal. Baik, kita lanjut soal berikutnya, yaitu hasil dari 1/3 pangkat 3 dikali 81 dibagi 1/9 pangkat 2 gitu. Nah, berarti caranya adalah ini kita rubah dulu 1/3 itu nggak usah ya. Jadi gini, 1/3 aja gitu dikali 81 itu pangkat 3 pangkat berapa menjadi apa? 1, yaitu berarti 3/4. Kemudian dibagi 1/9 itu kan 3/2, berarti 3/2 dalam kurungnya adalah 2 gitu ya. Kemudian yang ini kita naikkan ke atas ya menjadi 3/3, itu cara perubahannya. Berarti dikali 3/4, kemudian dibagi 1/3/4, yaitu 2/2 gitu ya. Sekarang kita selesaikan dulu yang ini. Berarti 3/3 kali 3/4 dibagi, nah 3/4 naik ke atas juga menjadi 3/4 begitu ya. Menjadi 3/4. Maka kita selesaikan di sini. Maka jika semuanya kan udah sama ya bilangkan yang dipangkatkannya, maka kalau udah ada seperti ini berarti 3 pangkat negatif 3, cara penyelesaiannya ditambah 4 gitu ya. Dibagi berarti adalah dikurang, kemudian dikurang 4, negatif 4, sorry. Jadi negatif 3, karena dia dikali maka ditambah 4, karena dia dibagi berarti dikurang, ininya negatif 4, berarti negatif 4 gitu. Nah, sekarang tinggal kita selesaikan, maka 3 negatif 3 ditambah 4, negatif ketemu negatif berarti juga ditambah 4 gitu. Maka negatif 3 ditambah 4 yaitu 1. Berarti 1 ditambah 4 hasilnya adalah 5. Maka jawabannya adalah yang A, yaitu 3/5. Mudah-mudahan paham ya. Tapi kita harus tahu dulu ya rumusnya begitu. Jika ada A pangkat M dikali A pangkat N, maka cara penyelesaiannya AM ditambah N. Nah, karena dia dikali berarti ditambah. Sama dong seperti ini, negatif 3 kali 3/4 berarti kita negatif 3 ditambah 4. Nah, jika ada A pangkat M dibagi A pangkat N, maka AM dikurangi 1. Berarti sama dengan 4. 3/4 dibagi 3/4 berarti harus dikurangi N ya, bukan dikurangi 1. Nah, gitu ya, mudah-mudahan paham gitu dengan teorinya. Kecepatan ya, mudah-mudahan sih nggak kecepatan. Kemudian soal berikutnya, yaitu hasil dari akar 8 dikurangi akar 3 ditambah akar 72. Nah, sebelum kita menjawab, kita harus tahu, oh ternyata di pilihan gandanya itu semuanya belakangnya akar 2. Berarti dari setiap akar yang ada sini kita buat dulu. Di sini akarnya ada, kita kasih 2 kayak gini dulu aja. Ini ya. Nah, seperti ini begitu. Berarti kan 8 itu kalau kita taruh 2 semua, biar semuanya 2, itu ya karena pilihan gandanya 2, berarti 8 dibagi 2 hasilnya 4. 32 dibagi 2 hasilnya 16. 72 dibagi 2 hasilnya adalah 36. Nah, kalau ini udah bisa selesai nih. Akar 4 nilainya 2, akar 2 dia diam. Akar 16 nilainya 4, berarti belakangnya akar 2. Ditambah akar 36, berarti dia 6. Akar 2. Nah, sekarang cara penyelesaiannya adalah
2 dikurangi 4 ditambah 6 akar 2. Jadi kita cukup satu, karena akarnya sama cukup satu aja ditulisnya. Berarti jawabannya berapa? 2 dikurangi 4. 2 dikurangi 4 itu negatif 2. Negatif 2 ditambah 6. Hasilnya adalah 4 akar 2. Maka jawabannya adalah yang A lagi. Gitu ya. Mudah-mudahan sih paham gitu dengan penjelasannya. Jadi kalau ada akar seperti ini harus kita selesaikan dulu atau kita sederhanakan dulu bentuk akarnya begitu. Terus kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, ini persamaan kuadrat 4x kuadrat ditambah 6x sama dengan 0. Jika dinyatakan dalam bentuk umum ax kuadrat ditambah bx plus c sama dengan 0, maka nilai dari A kali B. Nah, ini udah jelas banget nih. Dari bentuk umumnya aja ax kuadrat tambah bx tambah c. Nah, kita lihat. Ini A. Berarti untuk persamaan yang ada di sini, gitu ya? Sorry, yang ada di samaan berikutnya, berarti nilai A ini adalah 4. Berarti A-nya sama dengan 4. Kemudian ini B. Kita lihat lagi ke persamaan kuadratnya. Oh, ternyata 6. Berarti nilai B-nya sama dengan 6. Sementara yang diminta adalah A kali B. Berarti 4 kali 6. Maka jawabannya adalah 24. Gampang ya? Nah, kita harus jeli gitu dalam penglihatannya gitu ya. Kita lanjut ke soal berikutnya. Akar-akar persamaan kuadrat x kuadrat dikurangi 7x dikurangi 18 sama dengan 0 adalah berapa? Berarti kita harus aduh berisik ya motornya. Berarti kita harus menyelesaikan persamaan kuadrat itu ada 3 cara. Ada menggunakan pemfaktoran, ada menggunakan melengkapi kuadrat sempurna, dan ada rumus ABC. Nah, kalau saya mau menggunakan pemfaktoran aja begitu ya. Berarti cara pemfaktorannya itu kita buat 2 tanda kurung terlebih dahulu seperti ini, gitu ya. Nah, karena di sininya adalah x kuadrat, maka kita tulis x, di sini juga x. Kemudian, kita harus bisa mencari angka berapa aja, gitu ya. Kalau dikali, maka di hasilnya A kali C. Kalau dia ditambah, maka hasilnya harus B. Nah, ini kita lihat dulu di sini rumusnya adalah x kuadrat itu ya ditambah bx ax kuadrat ditambah bx ditambah c sama dengan 0. Nah, begitu. Berarti kita harus bisa menentukan AC gitu ya. Berarti kan A-nya di sini sementara tidak ada angka di depan x kuadrat itu. Berarti A-nya kita anggap 1 gitu ya. Kemudian B-nya. B-nya itu adalah negatif 7. Berarti B-nya sama dengan negatif 7. C-nya yaitu negatif 18. Berarti C negatif 18. Nah, angka berapa aja sih kalau di A kali C? Itu hasilnya adalah A kali C. A-nya 1, C-nya negatif 18. 1 dikali negatif 18, maka jawabannya adalah negatif 18. Kemudian yang B, B-nya adalah negatif 7. Begitu ya. Nah, angka berapa kalau dikali hasilnya 18? Kalau ditambah hasilnya 7. Kira-kira angka berapa ya? 9 sama 2 ya. Benar ya? 9 sama 2 yaitu 18. Ini juga sama, 9 tambah 2. Tapi kan 9 tambah 2 hasilnya 11. Gimana caranya supaya negatif 7? Nah, berarti di salah satu angka 9 dan 2 ini harus kita kasih negatif. Berarti yang kita kasih negatif adalah 9. Gitu ya. Coba, negatif 9 kali 2 adalah negatif 18. Negatif 9 tambah 2 adalah negatif 7. Artinya misalkan kita punya utang 9.000, tapi kita bayarnya 2.000. Tambahkan bayar tuh 2.000, maka utang kita sisa 7.000. Berarti gitu ya. Maka kita tulis di sini, negatif 9 positif 2 gitu ya. Kemudian x dikurangi 9 sama dengan 0, kemudian atau x ditambah 2 sama dengan 0. Maka nilai x satunya sama dengan 9 karena negatif 9 pindah ruas menjadi 9 dan x 2-nya sama dengan positif 2 pindah menjadi negatif 2. Maka akar
akar-akar persamaan kuadratnya, adalah 9,2 begitu. Atau nanti kalau di pilihan ganda tulisnya negatif 2,9 ya silakan dicari di pilihan gandanya ya. Mana yang betul begitu. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, ini grafik ya. Jadi fungsi dari grafik di atas adalah maka kita harus menentukan rumus fungsinya tuh apa gitu ya. Oke, langkah pertamanya harus kita lihat dulu. Kita nggak ngeliat gambar gini mah ribet ya, ribet. Jadi kita lihat pilihan gandanya aja, misalkan gitu ya. Pilihan gandanya mau kita pakai cara coba-coba, misalkan ini kita anggap Y. Nah, yang A, misalkan yang A dulu nih ya. Yang A. Nah, taruh untuk yang garis ini disebutnya X gitu ya. Garis yang ini disebutnya Y nih, yang ini nih. Yang ini. Ya, yang ini disebutnya Y. Ya, yang berdiri di Y, yang tiduran disebut dengan X. Berarti kita anggap aja nih Fx itu adalah Y. Berarti untuk yang A, berarti kita giniin dulu. Yang A, Y gitu ya, sama dengan gitu. X kuadrat ditambah 2X tambah 3 sama dengan. Oke, sekarang kita semuanya kita ganti 0 gitu ya. Kita ganti 0 semuanya. Atau kita cari dengan rumus Y sama dengan C gitu. Y sama dengan C. Nah, ini C-nya itu yang ada di belakang ya. Y-nya itu sama dengan C itu yang ada di belakang. Berarti Y-nya sama dengan 3 gitu. Kemudian yang B. Yang B. Yang B itu kan Y sama dengan C. Nah, yang B itu C-nya adalah negatif 3. Berarti kita tulis di sini negatif 3. Kemudian yang C, Y sama dengan C. Nah, ini ya C-nya, yaitu 3. Kemudian yang D, Y-nya sama dengan C. Berarti negatif 3 juga. Nah, kita lihat Y-nya bernilai negatif 3 itu yang mana gitu. Nah, ternyata di sini ya. Nah, ini nih. Y sama dengan negatif 3. Berarti pilihan ganda yang negatif 3 itu betul gitu. Berarti pilihan ganda yang belakangnya negatif 3 itu betul karena Y-nya negatif. Oh, berarti yang kira-kira jawaban yang betul itu bisa B, bisa D gitu. Berarti yang A sama C berarti kita coret ya gitu. A sama C berarti dia salah. Kemungkinan besar jawabannya adalah B dan D. Maka kita cari titik yang ini ya, yang X-nya negatif, X-nya 1 sama X-nya negatif 3. Oke, kita cari ya. Langkah yang B ini kita cari yang kayak tadi tuh. Berarti di sini kita bikin pemfaktoran gini aja. Nah, berarti di sini X, ya di sini juga X. Berarti angka berapa kalau dikali hasilnya negatif 3 gitu kan ya? Nah, negatif 3 berarti 3 dan 1 begitu. Negatif 3 dan 1. Nah, sementara kalau ditambah dia hasilnya harus 2. Kalau ditambah itu dia hasilnya harus 2 nih. Berarti dari 3 dan 1 ini kalau ditambah biar hasilnya itu 2, mana nih salah satu yang negatif? Oh, berarti yang negatif adalah 1, yang positif adalah 3. Begitu ya. Nah, berarti X-nya berapa? Maka X-nya ini sama dengan negatif 3 dan X-nya sama dengan 1. Nah, kira-kira sama nggak dengan yang ini? Nah, gitu. Terus yang ini kira-kira sama nggak? Oh, sama. Maka jawabannya adalah yang B gitu ya, karena dia sama, maka jawaban yang B. Berarti secara otomatis yang D pun salah gitu. Paham ya? Mudah-mudahan bisa gitu. Lanjut ke soal berikutnya. Nomor 10. Diketahui titik P 18, -6. Bayangan titik P oleh dilatasi, berarti perkalian ya dilatasi itu 1/6. Sangat mudah sekali gini mah. Berarti caranya adalah untuk titik bayangan P-nya, ya bayangan P-nya, kita caranya gini aja. 18 dikali 1/6, koma
negatif 6 dikali 1/6 juga begitu. Berarti 18 dikali 1/6, 18 kali 1 dibagi 6, maka dia dapatnya 3. Negatif 6 kali 1 dibagi 6, maka dapatnya negatif 1. Maka bayangannya adalah 3, negatif 1. Nah, mudah-mudahan paham ya sampai sini. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi di pembahasan soal berikutnya.